Nah, sedikit saya akan coba terangkan bagaimana mekanisme bekam ini sendiri. Jadi, kita tahu bahwa bekam ini adalah membekam di daerah kulit. Kulit itu dibekam, ya. Kita tahu bahwa kulit itu tersusun atas sel-sel kulit, di mana sel-sel kulit itu dikasih makan oleh pembuluh darah yang namanya kapiler. Ya, jadi kulit dikasih makan dengan pembuluh darah kapiler. Kenapa saya bicara kulit terlebih dahulu? Karena bekam harus membekam di daerah kulit. Maka itu saya bicara kulit. Dan kulit merupakan organ yang terbesar dari tubuh manusia. Maka jumlah sel kulit pun juga cukup banyak. Dan kulit itu pun ada sel-sel kulit yang dikasih makan oleh pembuluh darah yang namanya kapiler. Nah, pembuluh darah ini ngasih makan ke sel kulit. Ya, sel kulit itu pun juga mengalami proses metabolisme sehingga juga menghasilkan sampah. Jadi ada satu proses di mana kulit dikasih makan, sel kulit dikasih makan, tetapi kulit juga mengeluarkan sampah sisa metabolisme, CO2, air, dan sebagainya. Proses bekam ternyata menyebabkan tekanan negatif pada kulit, sehingga kulit menjadi naik, sehingga apa yang terjadi? Terjadi peningkatan cairan interstisial. Karena tadi di kop tekanan negatif, cairan dari sirkulasi darah kapiler masuk ke interstisial menjadi meningkat. Sampah pun yang seharusnya terbuang karena di kop, maka dia akan terhambat untuk proses pengeluarannya, sehingga ngumpullah cairan interstisial yang meningkat di daerah yang namanya interstisial. Jadi di kop berarti terjadi akumulasi cairan interstisial. Kemudian setelah di kop dalam jangka waktu beberapa menit gitu ya, atau sampai kondisi sudah hiperemis, kopnya dilepas, kemudian dilakukan penusukan atau penyayatan. Ditusuk, maka keluarlah tadi cairan interstisial. Jadi mayoritas yang keluar pada saat bekam itu adalah cairan interstisial. Walaupun ada juga dinding pembuluh darah yang robek. Ada yang robek, maka juga sebagian sel darah pun ada yang keluar, tapi itu sebagian kecil. Atau sel darah merah mengalami lisis sehingga menimbulkan warna merah. Setelah ditusuk atau ditoreh kemudian dikop lagi, maka cairan keluar tuh dalam jumlah yang banyak. Maka itu bekam adalah proses pengeluaran cairan interstisial, di mana di situ berisi makanan, di situ juga berisi sampah-sampah metabolisme, di situ juga berisi radikal-radikal bebas. Maka itu bekam ini sangat luar biasa untuk mengeluarkan tadi sisa-sisa sampah metabolisme. Maka itu bekam ini bisa bermanfaat untuk beberapa aspek penyakit.